Ya, shalom bagi kita semua. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, kita punya tema yang luar biasa menurut saya. Empower for influence. Diberdayakan untuk berdampak. Diberdayakan untuk berdampak. Saudara, setiap orang, setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita harus berdampak. Setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berdampak. Kita harus menjadi saksi. Dengar sekali lagi teman-teman. Dengar sekali lagi. Setiap orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus berdampak. Dia harus bersaksi. Dan dia harus menghasilkan buah. Kalau dia tidak seperti itu sebenarnya dia belum percaya kepada Yesus. Dia belum percaya kepada Kristus. Karena ketika Yesus tinggal di dalam hidup kita, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, pasti kita akan berdampak. Pasti kita akan menjadi saksi. Pasti kita akan berbuah. Yang setuju katakan amin. Iya, karena gini, kerja Roh Kudus adalah supaya menyaksikan kasih Yesus di dalam hidup kita. Itu kerja Roh Kudus. Dia akan bantu kita untuk melakukan itu. Nah, sampai kalau kita tidak berdampak, sampai kalau kita tidak bersaksi, sampai kalau kita tidak berbuah, berarti itu ada yang salah dari hidup kita. Itu berarti selama ini saudara ke gereja, saudara cuma dengar firman, tapi saudara tidak melakukan firman. Halo? Itu berarti saudara ke gereja cuma dengar firman, merenungkan firman tanpa melakukan firman. Orang yang melakukan firman pasti dia akan berdampak, pasti dia akan bersaksi. Amin. Ya, bilang kiri kanan gini, kamu udah berdampak belum? Tuh. Dengar baik-baik, dengar dulu saudara. Jangan pikir bahwa berdampak itu cuma begini. Orang butuh uang dari kita, terus kita beri. Orang butuh sesuatu dari kita, harta kita, atau apa yang kita punya, atau makanan yang kita kasih ke orang. Bukan itu saja. Tapi dampak yang baik dari hidup kita, kesaksian yang baik dari kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan setiap hari, lewat kehidupan kita di pekerjaan, di keluarga, dalam pelayanan, atau di mana saja, itu orang bisa melihat Tuhan di situ. Itu dampak. Dengar, di rumah saudara dan istri rukun-rukun, itu dampak. Saudara dan anak-anak saudara bisa rukun-rukun, itu dampak. Itu saksi. Karena apa? Mulainya dari keluarga. Makanya dia bilang begini, kalau Roh Kudus turun atas kamu, pergilah, jadilah saksi di mana? Halo, baca nggak? Di Yerusalem. Terus mana lagi? Yudea. Terus mana lagi? Samaria. Terus mana lagi? Ke ujung bumi. Tapi dengarin, mulai dari Yerusalem. Yerusalem bicara tentang orang terdekat kita. Yerusalem bicara tentang keluarga kita. Bagaimana kita bisa berdampak bagi orang di luar kalau dalam keluarga kita aja masih berantakan? Halo? Amin. Kok nggak ada mulut ya? Amin. Ya, gimana saudara bisa berdampak kalau keluarga saudara aja belum rukun-rukun? Mau pergi berdampak ke Yudea, ke Samaria, ke ujung bumi, apalagi pikir tentang ujung bumi. Keluarga sendiri aja belum benar. Halo? Coba perhatikan itu baik-baik. Jadi kita harus berdampak mulai dari mana? Dari keluarga. Suami dan istri rukun, istri menghormati suami, suami mengasihi istri. Yang setuju katakan amin, suami istri. Ya kan? Haleluya. Anak-anak harus hormati orang tua harus mendidik anak dengan baik, mengasihi anak, mereka mendidik anak dengan baik. Itu dampak. Mulai dari situ, ketika kita mulai dari situ, kita jadi berkat, kita jadi dampak bagi orang lain. Baru kita bisa keluar. Amin. Baru kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan bagi orang di sekitar kita. Nah, kalau kita belum benar, terus kita bersaksi keluar,
Nanti orang akan tunjuk begini, nah keluarga kamu aja nggak benar. Benar nggak? Istri kamu aja tidak menghargai kamu, suami kamu aja tidak menghormati kamu, anak-anak kamu aja masih berontak terhadap kamu. Gimana kamu bisa bersaksi? Halo? Amin, saudara? Mari kita mulai hidup dalam Kristus. Ketika saudara tahu firman, firman tinggal dalam hidup saudara, firman itu yang mengubahkan saudara, sehingga tindakan saudara itu seperti firman. Tindakan saudara itu seperti firman. Dengar baik, bukan tindakan saudara seperti yang saudara mau, keinginan hati saudara, kedagingan saudara, atau tindakan saudara seperti setan. Tidak boleh. Tindakan kita harus benar, seperti firman. Kita harus berdampak. Sekali lagi, ini statement yang paling benar. Ini statement yang harus kita ingat. Setiap orang yang sudah percaya Yesus harus berdampak, bersaksi, dan berbuah. Harus. Wajib, kudu lakukan itu. Kalau enggak, itu berarti kita belum percaya Tuhan. Nah, mari lihat ini. Tolong dong di media, nggak jalan ini. Tuh. Melakukan firman Tuhan membuat kita mampu berdampak dengan apa? Dengan hidup ke arah yang benar dan positif. Yang setuju katakan amin. Kalau kita melakukan firman, maka hidup kita tuh akan berdampak. Berdampak apa? Mengarahkan hidup kita ke arah yang benar dan positif. Jadi kalau sekarang kehidupanmu belum benar, kehidupanmu belum positif, harus banyak baca firman dan lakukan itu dalam hidupnya. Kalau hari ini kamu masih ngomong orang lain, dengar, itu berarti hidupmu itu belum benar. Firman yang kamu dengar itu kamu belum lakukan. Halo? Amin. Ke arah yang benar dan positif, bukan negatif. Jadi kalau hidup kita benar, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kebenarannya firman. Haleluya. Jadi kebenarannya itu firman, bukan kebenaran diri kita sendiri. Nah, banyak kali kan orang-orang Kristen kan itu pakai kebenaran sendiri, baru masukin ya cocokologi dengan firman Tuhan, kan ngawur gitu. Ya firman, harus ikutin. Amin. Ya. Jadi kalau hidupmu belum benar, masih ngomong orang lain, itu berarti kamu belum melakukan firman. Masih menilai orang lain salah, padahal diri kamu tidak pernah nilai. Amin. Setiap kita ini punya kekurangan. Yang setuju katakan amin. Termasuk saya punya kekurangan. Setiap kita masih punya kekurangan. Jadi kalau kita nuduh orang lain, harusnya kita pikir dulu diri kita. Amin. Harus balik dulu mikir diri kita. Kita udah benar belum? Baru kita ngomong ke orang lain. Kalau kamu sudah lakukan itu, baru kamu kasih tahu ke orang lain, itu benar. Tapi kalau kamu belum lakukan itu, terus kamu kasih tahu ke orang lain, itu berarti kamu salah. Amin. Nah, hidup benar dan berpikir positif. Hidup ke arah yang benar dan positif. Yang kedua, mampu mengendalikan diri biar kehendak Tuhan yang dibuka, yang jadi bukan kehendak kita. Jadi orang yang sudah kenal Tuhan, yang Roh Kudusnya tinggal dalam hidupnya, dia mampu mengendalikan diri dia. Ingat, dia mampu mengendalikan diri dia. Dan bukan dalam setiap apapun yang dikerjakan. Dia bilang begini, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak aku. Dengar, orang yang mengendalikan diri itu kayak gitu. Tidak mau-maunya sendiri. Jadi berdoa maksa Tuhan. Tuhan kasih dong uang, Tuhan kasih dong mobil, Tuhan kasih dong rumah. Emang pikir Tuhan itu jongos kita kan? Bukan. Tuhan itu ngerti apa yang kita butuhkan. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, Tuhan ngerti apa yang kamu butuhkan. Jadi nggak perlu paksa Tuhan. Tuhan tahu kok apa yang kamu butuh. Jadi pengendalian diri itu penting.
Jangan sampai kita mau-maunya kita sendiri. Kadang-kadang kan kita mau kita sendiri, padahal apa yang kita mau itu belum tentu cocok dengan kita. Betul kan? Apa yang kita mau itu belum tentu cocok dengan kita. Tapi dengar baik-baik, apa yang Tuhan kasih ke kita, itu pasti pas. Itu pasti cocok. Apa yang Tuhan kasih ke kita, itu pasti pas. Dan itu pasti cocok. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena dia tahu kita. Dia ngerti kapasitas kita. Dia tahu kemampuan kita. Dan dia tahu apa yang kita butuhkan. Itu aja. Cuma kadang-kadang kan kita mau lebih dari itu. Halo? Kadang-kadang kan kita mau lebih daripada itu. Dan kita kan suka lihat orang. Kita kan suka lihat situasi. Kita suka lihat orang di sekitar kita. Kalau orang di sekitar kita sudah lebih dari kita kepingin seperti itu. Padahal belum tentu kita cocok dengan itu. Mungkin kapasitas kita belum sampai di sana. Benar kan? Begitu ya? Makanya Tuhan itu tahu. Ketika dia berikan seperti itu berarti kamu mampunya gitu. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan berikan seperti itu berarti kamu mampu bisa mengelola ya gitu. Kalau kamu mau yang lebih besar, ya udah perluas kapasitasmu supaya Tuhan kasih. Ya? Perluas kapasitas dengan apa? Baca firman, renungkan, lakukan. Maka kapasitasmu itu diperbesar dan Tuhan akan percayakan lebih besar kepadamu. Haleluya. Amin. Itu yang ingin Tuhan buat di dalam hidup kita. Jadi setiap kali pakai dia bilang ini, kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Dengar, tidak sampai di situ dia bilang begini, semakin hari semakin naik. Itu berarti ada proses di situ. Betul nggak? Jangan pikir begini, aku jadi kepala, padahal saudara nggak mau proses. Salah. Kamu jadi kepala dan bukan ekor. Tapi dia bilang ini, semakin hari semakin kamu naik. Orang naik itu kan butuh proses. Betul kan? Orang nggak tinggal duduk terus jadi naik. Enggak. Tapi itu proses bagi dia. Jadi di dalam Tuhan itu dengar, ada proses dalam hidup. Terus ikut Tuhan terus bilang begini, supaya gue berhasil tanpa kerja, supaya gue enggak ada gitu. Enggak ada cerita itu sesat itu. Enggak ada cerita yang kayak gitu. Cerita yang benar begini, Tuhan kasih kemampuan bagi kamu, Tuhan kasih kapasitas bagi kamu untuk kamu mengelola apa yang Tuhan kasih dalam hidup. Amin. Itu yang benar. Jadi mari jangan mau-maunya kita, tapi maunya Tuhan dalam hidup kita. Kerjakan apa yang Tuhan kasih bagi hidup. Walaupun menurut dunia, menurut teman-temanmu itu kecil, nggak apa-apa. Setia di situ. Kamu setia di situ. Walaupun untung 5 perak, nggak apa-apa. Setia di situ. Amin. Setia di situ. Ketika kamu setia di situ, Tuhan akan tambahkan itu menjadi besar. Haleluya. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Ya, kita sudah lihat orang yang besar hari-hari ini, orang yang menurut saudara hebat hari-hari ini, itu dimulai dari kecil. Dengar, dimulai dari kecil. Nggak ada yang langsung besar. Benar kan? Ya. Kecuali saudara rampok, saudara korupsi, itu boleh. Nah, ya kan Om? Gak boleh Om. Gak boleh itu Om. Gak boleh korupsi, gak boleh pencuri. Ya. Kan orang mau cepat kaya kan begitu. Korupsi, nyuri, segala macam. Di dalam kekristenan nggak boleh kayak gitu. Kamu harus memulai dengan semua yang kamu punya. Apa yang kamu punya hari ini, lakukan itu. Kelola itu dengan baik. Setia di situ. Maka Tuhan akan tambah-tambahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi dia. Biarkan Tuhan mendiri dalam proses kita. Kita tetap setia dalam pelayanan, walaupun ada yang mengecewakan. Nggak ada, saudara. Nggak ada satupun dari kita yang nggak ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Nggak ada satupun dari kita, nggak ada yang kecewa. Pasti ada yang kita kecewa juga. Benar kan? Ya, bicara di mana? Di keluarga. Ada, pasti sudah kecewa dengan suami saudara.
Pasti saudara kecewa dengan istri saudara. Apalagi saudara pasti kecewa dengan anak-anak saudara. Anak-anakmu juga pasti kecewa denganmu. Betul kan? Tapi apakah kita akan tetap terus kita lari begitu dari masalah? Enggak. Kita harus tetap di situ. Untuk apa? Selesaikan masalah kita. Supaya anak-anak kita tidak kecewa ke kita. Supaya istri suami tidak kecewa ke kita. Amin. Dan kita tidak kecewa kepada anak-anak. Kita harus lakukan itu. Tetap lakukan. Tetap setia dalam pelayanan. Dengar, pelayanan itu bukan di gereja aja. Pelayanan di keluarga, pelayanan di mana nih? Di usaha bisnis, itu pelayanan. Itu pelayanan. Jadi jangan pakai, jangan gini, oh ini rohani, ini tidak rohani. Nggak ada. Di dalam Tuhan nggak gitu. Di dalam Tuhan semua rohani. Haleluya. Semua rohani. Oh, kamu kalau kerja di sini harus ikut. Dia harus kebenaran di situ. Amin. Harus kebenaran. Saya kerja di sini berarti saya sudah keluar dari gereja, berarti saya bikin aja ya. Nggak bisa. Saudara dan saya harus tetap bekerja sesuai dengan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Iya. Itu yang harus kita lakukan. Karena semuanya di dalam rohani. Dasar semua itu rohani. Saudara hapus itu, hancur. Ketika saudara tidak bangun di atas kerohanian yang kuat, di atas firman Tuhan yang kuat, entah itu keluarga, entah itu bisnis, entah itu pelayanan, entah itu apa sekalipun, dengar, satu waktu itu akan hancur. Tetapi kalau saudara kuat dengan firman Tuhan, dibangun di atas dasar yang kuat, tanpa bisnis, keluarga, pelayanan, apapun, dengar, ombak, gelombang, badai datang, apapun persoalan, saudara akan tetap setia. Saudara akan tetap berdiri tegak. Haleluya. Amin. Ya. Tangan sakit ya hari ini semuanya. Pakai tangan itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Itu bukan tepuk tangan bagi saya loh, tapi bagi Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Tuh. Tetap semangat melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Itu kalau Tuhan sudah ada dalam hidup kita, kalau firman sudah merubah hidup kita akan seperti itu. Kita akan tetap semangat melayani Tuhan. Ya, dan kita akan jadi berkat bagi orang lain. Terus gini, selalu menghadirkan damai sorga bagi orang di sekitar. Ini penting. Dengar, ketika kamu punya Tuhan, ketika kamu punya firman, ketika kamu punya Roh Kudus, dengar, orang di sekitar saudara itu akan merasakan damai dan sukacita Allah. Dengar itu. Ketika kamu punya Tuhan dalam hidup kamu dan kamu punya Roh Kudus dalam hidup kamu, dengar, orang di sekitar kamu itu akan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang terpancar dari diri. Kok nggak ada amin? Gitu. Kenapa? Karena kuasa Tuhan, Roh Kudus itu, Roh Kudus itu lembut banget. Ya, Roh Kudus itu lembut banget. Dan dia membawa kekuatan dari Tuhan. Ya, dia membawa sukacita, bakal kita bilang, sukacita yang melampaui segala akal. Tuhan. Dan itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Nah, kalau orang-orang di sekitarmu masih merasakan hal lain, gara-gara lihat kamu, coba, nah itu berarti yang salah kamu. Haleluya. Itu berarti ada sesuatu yang salah dari hidup. Nah, kita harus dikoreksi diri kita. Kita harus evaluasi hidup kita. Supaya orang sekitar itu bisa merasakan damai ketika mereka melihat hidup kita. Ketika apa yang kita hasilkan dari pekerjaan, dari pelayanan, atau dari kata-kata kita sekali, orang merasakan damai dan sukacita. Nah, kita lihat. 7 kesiapan kehidupan yang memiliki dampak. Ini kita harus siap. Cepatnya saya baca. Siap memiliki kualitas sebagai prajurit dan murid Kristus. Siap? Siap? Siap. Siap untuk tetap mengiri Kristus walaupun dikecewakan. Siap? Benar, siap.
Kalau kamu dikecewakan, mau nggak tetap melayani Tuhan? Aja nih. Kalau kamu dikecewakan terus mau melayani Tuhan nggak? Nah sekarang ini, kalau kamu dikecewakan sama suami kamu, tetap mau menghormati suami kamu nggak? Ibu-ibu udah diam aja tuh. Ada yang ngomong enak aja, gitu kan? Pastilah ibu-ibu 25.000 kata harus keluar pagi-pagi. Pasti kalau begitu udah hilang. Nah kalau begitu kan sakit dia tuh. Bapak-bapak juga harus mengerti itu. Jangan tinggal bilang cerewet. Ya memang cerewet mereka. Memang ditakdirkan untuk cerewet. Yang setuju katakan amin. Nah ibu-ibu pasti suaranya kencang gitu. Memang mereka sudah begitu. Mereka udah begitu sudah. Makanya bapak-bapak, suami-suami harus mengerti itu. Haleluya. Kalau dicerewetin, udah diam sambil senyum aja. Amin. Amin. Ya. Kalau dicerewetin, udah senyum aja. Jangan dibalas. Kalau balas pasti peranggunya ke 7. Peranggunya kedua udah lewat, Pak. Masa balik lagi. Jadi kita harus jaga itu. Walaupun dikecewakan, kita harus tetap melayani suami. Dan setuju katakan amin. Kita harus tetap menghormati suami. Amin. Kita harus tetap mengasihi istri. Dan setuju katakan amin. Walaupun kamu dikecewakan, harus tetap mengasihi. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Siap untuk memiliki nilai kehidupan yang berbeda, yaitu nilai kerajaan sorga, bukan nilai dunia. Ini penting. Ya, siap untuk merubah nilai. Karena itu susah bagi kita loh. Coba, nilai yang benar dalam kerajaan sorga itu seperti apa? Halo, kalau orang fitnah saya balik maki-maki dia. Benar itu? Enggak, kita bilang begini, kalau engkau ditampar pipi kiri, gebok dengan tangan kanan. Betul, betul. Wih, itu tepuk tangan ya. Kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi. Benar? Benar. Bilang kiri kanan gini, kamu udah pernah begitu belum? Udah pernah gitu kasih itu? Kasih tahu. Saudara mau melakukan firman kan, amin? Amin. Benar mau melakukan firman? Amin. Sekali lagi, saudara mau melakukan firman kan? Amin? Ya udah, balik kiri kanan tampar. Itu. Nah dengar gini, tafsirannya jangan salah. Ya, akhirnya kita jadi ngawur. Halo? Akhirnya kita jadi ngawur. Gini maksudnya, kalau orang berbuat salah ke kamu, kamu jangan balik berbuat salah lagi ke dia. Amin. Kalau orang maki-maki kamu, jangan balik lagi maki dia. Tapi ketika orang maki kamu, balik memberkati dia, doakan dia. Haleluya. Itu maksud dari firman itu. Yang setuju katakan amin. Itu nilai kerajaan Allah. Itu nilai kerajaan surga. Tapi kalau kamu balik maki dia, itu kamu masih pakai nilai dunia. Itu berarti firman belum ada dalam hidup kamu. Kamu belum pernah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kamu. Amin, saudara. Siap? Siap untuk bernilai kerajaan Allah? Siap? Nggak apa-apa. Orang fitnah kamu nggak apa-apa. Kamu balik untuk memberkati dia. Ya? Haleluya. Kamu nolong dia. Kamu bantu dia. Itu nilai kerajaan. Berkali-kali, berapa kali vampir? Sampai dia berubah. Gitu. Sampai dia bertobat. Sampai dia berhenti fitnah kamu. Baru kamu stop. Haleluya. Amin. 70 kali 7 kali itu bicara tentang itu.
tidak ada batasan. Nggak ada. Kesabaran itu nggak ada batas. Kalau dunia kan bilang apa? Sabar itu ada batas. Kalau Tuhan pakai nilai dunia, kita nggak bakalan diselamatkan. Halo? Amin. Kalau Yesus pakai nilai dunia, kita nggak bakalan diselamatkan. Karena kesabarannya pasti habis itu. Hari ini bertobat, besok bikin lagi. Benar nggak? Betul nggak? Hari ini besok bertobat. Hari ini bertobat, besok bikin lagi. Besok bertobat, lusa bikin lagi. Terus begitu kita. Sekarang umur berapa coba? Itu. Berapa kesalahan yang kita telah lakukan? Berapa dosa yang kita telah lakukan? Kalau Yesus pakai nilai dunia, kita nggak bakalan diselamatkan. Haleluya. Jadi kesabaran di dalam Tuhan tidak ada batasnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tuh. Siap untuk menjadi manusia baru dan membuang masa lalu. Ya, kita sekarang jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Paulus bilang gini, aku menganggap di belakangmu sampah dan aku berlari ke depan. Artinya ini, dia mau berjalan dalam masa depan dia bersama dengan Tuhan. Siap untuk terus memikirkan yang positif, kebenaran, dan tidak berpikir yang negatif. Jangan berpikir yang negatif. Siap mentaati firman dalam segala situasi walaupun situasi mengecewakan. Siap melakukan. Siap untuk tetap setia, bertahan sampai akhir dalam setiap badai dan pergumulan hidup. Haleluya. Nah, firman Tuhan katakan begini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dengar, setiap orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, setiap orang yang sudah percaya Yesus wajib melakukan ini. Harus menjadi saksi di Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu start, itu tahap yang harus kita lakukan. Dengar, Yerusalem bicara keluarga, terus apa lagi? Yudea itu bicara orang di sekitar kita, Samaria itu bicara tentang bangsa, dan sampai ke ujung bumi, itu ujung bumi bicara tentang bangsa-bangsa. Haleluya. Setiap kita yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus harus melakukan hal ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, dari sini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dengar, kata merenungkan itu bukan hanya merenungkan, tetapi kata merenungkan bicara tentang ini. Kamu dengar, kamu renungkan, dan kamu lakukan. Itu. Kata itu bicara tentang itu. Jadi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan melakukannya siang dan malam. Dengar ini. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, menurut nasihat orang dunia, menurut nasihat orang-orang yang nggak benar. Terus gini, yang tidak berdiri dalam kumpulan jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tahu pencemooh? Saudara tahu pencemooh? Saudara tahu? Suka salah-salahin orang, suka cemooh orang, suka fitnah orang. Itu. Karena tadinya dia belum tahu diri dia siapa juga. Ada salah nggak lagi? Kan gitu. Nah, itu penting bagi kita. Jangan duduk dalam kumpulan itu. Kalau saudara tahu di sana, ketika ada kumpulan itu, saudara datang terus ngomong orang lain, pergi dari sana. Halo? Jangan duduk di sana. Itu kumpulan pencemooh. Yang setuju katakan amin. Karena kumpulan orang menceritakan orang lain, itu kumpulan yang nggak benar. Halo? Kita bilang begini, itu bukan orang yang hidup dalam kebenaran. Itu bukan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti dia akan memberkati orang lain. Ya, setuju katakan amin. Tidak cerita orang lain, tidak ngomong orang lain, enggak. Tapi kumpulan itu akan memberkati orang lain. Ya, setuju katakan amin. Iya, begitu yang harus kita lihat. Jadi itu yang harus kita lakukan. Itu orang benar. Dengar,
Itu orang benar, itu yang kita hidup dalam kebenaran. Memang kita bukan orang benar, kita hidup karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Coba lihat, pesan Tuhan begini. Yesaya 32 ayat 17. Ini keren, saudara lihat. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai, tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dengar, akibat dan orang yang hidup dalam kebenaran itu ada 3 hal yang akan terjadi dalam hidup dia. Yang pertama, akan tumbuh damai sejahtera di situ dalam hidup dia. Akan ada damai sejahtera. Orang yang hidup dalam kebenaran itu pasti damai. Yang setuju katakan amin. Damai, dengar. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dengar, itu akan terjadi dalam hidup dia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu gimana? Gini, ketika kamu sakit, kamu tetap damai. Itu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kamu rugi dalam bisnis, kamu tetap damai. Kenapa? Karena damai sejahtera yang melampaui segala akal itu ada dalam hidup kamu. Kamu tidak dipengaruhi, damai sejahtera itu tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam hidup kamu. Kalau kamu tinggal dalam Kristus dan melakukan firman-Nya, maka itu yang terjadi dalam hidupmu. Orang cerita kamu, orang fitnah kamu akan tetap damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan ada dalam hidup kamu. Itu yang disebut dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi tidak pernah dipengaruhi oleh apapun di sekitarmu. Orang mau ngomong kamu apa, kamu lagi sakit, usahamu lagi mungkin mau bangkrut, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu tetap ada dalam hidup kamu. Kamu tetap merasakan itu. Itu berarti kamu sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kamu sedang hidup di dalam kebenaran. Dengar, dan akibatnya apa? Akibatnya ketenangan. Dengar baik-baik saudara, orang cari ketenangan itu, orang bisa buang duit itu miliaran saudara. Orang cari ketenangan, padahal kita cari ketenangan cuma satu yang kita lakukan, tinggal di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Tinggal di dalam Yesus, kita akan jadi tenang. Tuh, orang dunia cari ketenangan sampai kemana-mana, bahkan duitnya habis semua karena cuma ingin tenang. Coba lihat, saudara, lagi liburan begini kan, orang semuanya cari puncak, sampai kita semua nggak bisa keluar di Cipanas. Kenapa? Macet total. Mau cari makan aja susah. Halo? Orang cari ketenangan, semua cari begitu, saudara. Kenapa? Iya, orang Cipanas juga nggak tenang-tenang. Halo? Orang Cipanas juga nggak tenang-tenang. Orang Jakarta yang mulai cari ketenangannya di Cipanas. Heran juga saya. Padahal kita di Cipanas aja nggak tenang-tenang tuh. Kita kan mau cari makan aja susah, nggak tenang nggak? Enggak. Mau jalan aja macet, tenang nggak? Enggak. Tapi tadi ketika kita hidup dalam Tuhan, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hidup kita. Kita tidak akan terpengaruh dengan macet, kita tidak terpengaruh dengan apapun, tapi kita tetap damai karena Tuhan ada di dalam hidup. Berikan tepuk tangan bagi dia. Dan terakhir ini saudara, dia apa? Ketentraman, tentram, ya, tentram, tenang, tentram, damai. 3 hal ini yang ada dalam hidup orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi kalau saudara mau hidup dalam kebenaran, maka saudara akan menemukan ini. Saudara akan mendapatkan ini di dalam hidup saudara. Saudara tidak akan terpengaruh dengan apapun di luar saudara. Nggak perlu. Yang kedua, menggunakan karunia rohani. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4:10. Jadi kita harus menggunakan karunia rohani kita. Setiap kita yang sudah percaya Yesus sudah ada minimal 1 karunia rohani. Dengar baik-baik. Setiap kita yang sudah percaya Yesus itu sudah mendapatkan minimal 1 karunia rohani. Jadi tidak ada dari satu pun yang bilang ini aku belum dapat karunia roh. Enggak, sudah. Cuma kamu saja, kita aja belum tahu. Kita sudah dapat 1 minimal karunia rohani kita. Makanya kita perlu mempergunakannya. Amin. Kita perlu mempergunakannya. Lihat sini.
Paulus bilang begini, ada dua cara untuk mempergunakan karunia roh menurut Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Yang pertama, karunia rohani harus digunakan dengan maksud untuk membangun. Yang setuju katakan amin. Coba lihat, jadi karunia rohani yang kita punya itu kita pakai untuk apa? Membangun, bukan untuk menyombongkan diri. Dengar, ada orang yang punya karunia rohani untuk membangkitkan orang mati. Ada orang yang punya karunia rohani untuk menyembuhkan orang sakit. Ada orang yang punya karunia rohani untuk bernubuat. Ada orang yang punya karunia rohani yang cuma begini, bisa nyanyi. Ada orang yang punya karunia rohani bisa main musik. Ada orang yang bisa punya karunia rohani cuma begini, bisa jadi asar, bisa salaman, bisa senyum aja. Orang bisa keplek gitu. Apa sih namanya keplek-keplek ya? Keplek-keplek? Salah. Kelapa-kelapa ya? Kelapa-kelapa ya? Kelapa-kelapa bukan? Itu. Nah, orang yang bisa seperti itu kan? Apakah kita sekarang pakai itu untuk kita? Saudara harus pakai itu untuk membangun orang lain. Jangan begini, oh aku doain orang langsung sembuh, bahkan ada yang mati langsung bangkit. Terus dia bilang, itu aku. Enggak ada itu. Kalau bukan Tuhan, kamu nggak bisa seperti itu. Ya setuju katakan amin? Iya dong. Itu semua karena kuasa Tuhan. Dengan kita pakai itu untuk membangun. Supaya apa? Supaya orang lihat Tuhan. Ya setuju katakan amin? Supaya orang lihat Tuhan, bukan orang lihat kita. Bukan orang sanjung kita, bukan orang hormati kita, tapi orang hormati Tuhan. Orang muliakan Tuhan, orang tinggikan Tuhan lewat setiap karunia yang kita pergunakan. Coba yang kedua, karunia rohani harus digunakan dengan tertib. Tertib, Roh Kudus itu tertib. Setuju katakan amin? Iya kan? Roh Kudus itu tertib, nggak sembarangan. Ya, jadi kita harus jaga. Jadi ketika pakai karunia rohani itu harus dalam kebenaran firman, harus tertib. Jangan asal gitu. Jangan asal. Dan dengar baik-baik saudara, setiap karunia rohani yang dipakai harus diuji. Harus diuji. Orang bernubuat itu juga harus uji. Ketika harus ada yang doakan kamu, ketika saya doakan saudara, ya, tiba-tiba saya bisa bernubuat kepada saudara. Saudara harus uji walaupun saya gembala di sini. Karena saya nggak 100% peka. Kita harus tetap uji. Ya, itu benar nggak datang dari Tuhan? Atau mau-maunya Pak Ampi? Kan gitu. Bisa saja. Makanya saya bilang ini, saudara harus uji. Setiap apa yang datang bagi saudara lewat pelayanan harus uji. Apakah benar-benar itu datang dari Tuhan atau enggak? Haleluya. Termasuk pendeta-pendeta yang besar atau apa, harus tetap uji. Jangan pikir gini, itu pendeta kalau dia bernubuat pasti benar. Belum tentu. Makanya perlu uji. Alkitab bilang ini, ujilah semua roh itu. Uji. Ya setuju katakan amin? Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Harus tertib. Nah ini. Mempergunakan karunia roh bertujuan agar hati Tuhan disukakan, nama Tuhan dimuliakan, dan jemaat Tuhan diberkati. Yang setuju katakan amin? Ya lihat sekali lagi. Mempergunakan karunia rohani itu supaya gini, bukan kitanya yang ditinggikan, bukan kitanya yang dimuliakan, bukan kitanya yang dihormati, bukan, atau kitanya diagung-agungkan, bukan itu. Tapi pergunakan karunia rohani itu supaya hati Tuhan disenangkan. Ya setuju kita amin? Hati Tuhan disukakan. Terus apa lagi? Nama Tuhan dimuliakan lewat setiap pelayanan kita. Nama Tuhan dimuliakan melalui apa? Melalui kita mempergunakan karunia rohani yang kita punya. Saudara jadi asar, saudara bisa senyum, bisa selamat, orang bisa hadir setiap minggu. Biarlah Tuhan dimuliakan di sana. Ya, bukan gini, oh iya, kasih situ bagus, biar orang muliakan dia. Nggak bisa kayak gitu. Atau tiba-tiba ada yang jago sini, nyanyi hebat, yang song leader kayak tadi Cideli dan teman-teman yang lain. Tiba-tiba nyanyinya apa? Oh, hebat itu jelek. Enggak, bukan dia. Tapi Tuhan yang dimuliakan melalui hidup dia. Amin. Itu yang harus kita ladani. Dan jemaat Tuhan diberkati. Itu penting. Itu penting. Itu penting. Kenapa? Karena gini. Kita nggak lihat Tuhan. Haleluya. Yang ada di kita cuma
jemaat yang ada di kita, orang-orang di sekitar kita. Itu yang ada roh bilang ini, representatif, perwakilan, ya, kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau lihat Allah, kita lihat orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau lihat Yesus, orang harus lihat kita. Yang setuju katakan amin. Iya dong. Kalau orang mau lihat Yesus, orang pasti lihat kita. Karena Yesus sudah gak kelihatan, dia di surga. Tetapi dia menaruh kita untuk jadi representasinya dia. Perwakilannya dia di dunia ini. Jadi orang lihat Tuhan harus lihat kita. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak benar, ya berarti orang bilang Tuhanmu gak benar. Benar kan? Betul nggak? Iya, kita ini gambaran Yesus. Gambar diri Tuhan itu ada dalam diri kita. Jadi kalau kamu dan saya nggak benar, itu berarti orang akan bilang ini, Tuhanmu nggak benar. Orang itu jadi batu sandungan bagi orang datang untuk percaya Yesus. Jadi jadilah berkat bagi orang lain, supaya orang lihat Tuhan dalam hidup kita dan mereka bilang, wow, hebat, Tuhanmu luar biasa, Tuhanmu dahsyat, dan Tuhanmu perkasa. Berikan tepuk tangan bagi dia. Ini jemaat harus diberkati. Yang ketiga, kamu juga mesti maju, ekspresikan kasih yang rela berkorban. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Ekspresikan kasih yang rela berkorban. Perintahnya adalah supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kata aku tuh huruf besar. Yesus mengasihi kita dengan jalan apa? Dia harus memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk kita. Mati, dengar baik-baik. Dia tidak bawa dirinya cuma datang ke dalam dunia, enggak. Tapi dia bawa dirinya untuk datang ke dalam dunia dan mati bagi kita. Itu pengorbanannya yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Itu. Jadi ekspresikan kasih yang rela berkorban. Sama seperti Yesus, itu perintah. Itu perintah Tuhan bagi kita. Ekspresikan itu di dalam kehidupanmu. Ada orang yang gak senang dengan kamu, tapi dia butuh pertolongan. Apa yang kamu lakukan? Kamu harus bantu dia. Ekspresikan kasih yang rela berkorban. Walaupun hari itu kamu berkorban perasaan karena dia gak senang dengan kamu, karena dia fitnah kamu, karena dia ngomong yang benar kepada kamu, tapi karena dia butuh pertolongan, aku bantu dia, aku tolong dia. Kamu sedang mengekspresikan kasih yang rela berkorban. Ya setuju, katakan amin. Lihat, itu yang harus kita bawa dalam hidup kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Dia berikan nyawanya bagi kita. Bukan hanya dia turun dari surga yang kudus itu untuk datang ke dalam dunia, dia bukan. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ya, pesan Tuhan. Menyerahkan diri bagi orang lain seperti sesuatu yang susah dilakukan. Tetapi itulah caranya agar kau bisa memastikan bahwa kasih Allah sedang bekerja melalui diri. Yang setuju katakan amin. Coba lihat ini. Menyerahkan diri bagi orang lain sepertinya sesuatu yang susah dilakukan. Tetapi itulah caranya, satu-satunya cara cuma itu, agar kita bisa memastikan bahwa kasih Allah, kasih yang besar itu sedang bekerja dalam hidup. Amin. Kasih itu sedang bekerja dalam hidup. Memastikannya apa? Kamu bisa membagi sesuatu dengan membagi dirimu kepada orang lain. Wow. Dan terakhir saya katakan, kita dapat mengukur kasih kita kepada Allah dengan menunjukkan kasih kita kepada sesama. Yang setuju katakan amin. Jadi kita bisa mengukur kasih Allah yang ada di dalam hidup kita itu dengan satu, memberikan diri kita untuk dapat membantu mereka, atau dengan menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Itu baru kita tahu bahwa kasih Allah yang besar itu sedang bekerja di dalam hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.